Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasyana Skerwahyu dengan NIM L0123-125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metode penelitian saya dengan judul Perbandingan Kinerja Indobird dan juga Indobird Tweet dengan class weight untuk analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan aplikasi akses by KAI. Selanjutnya adalah latar belakang. Di sini terdapat alur dari latar belakang tersebut, dimulai dari pertumbuhan penumpang kereta api di Indonesia yang meningkat dari 377,2 juta pada tahun 2023 menjadi hampir 550 juta pada tahun 2025, bersumber dari Badan Pusat Statistik 2026, yang mendorong peningkatan penggunaan aplikasi akses by KAI dan meningkatkan jutaan ulasan di Google Play Store. Analisis manual ulasan tersebut tidak efisien, terlebih karena opini pengguna umumnya bersifat multidimensi atau memuat beberapa fitur sekaligus dalam satu kalimat. Pendekatan analisis sentimen konvensional belum mampu menangkap informasi rinci pada setiap aspek layanan tersebut. Oleh karena itu, aspek based sentiment analysis digunakan karena mampu mengidentifikasi opini secara terstruktur melalui aspek term dan opinion term, serta memberikan pemahaman konstekstual yang lebih mendalam. Selanjutnya, penelitian APSA terdahulu telah dilakukan dalam algoritma klasik seperti naive Bayes classifier dan juga SVM. Meskipun kinerjanya cukup baik, metode tersebut masih mengandalkan representasi tradisional, sehingga gagal menangkap variasi makna pada ulasan kasual yang ambigu ataupun mengandung negasi. Seiring pengembangan NLP, pendekatan berbasis transformer seperti BERT digunakan untuk memahami konteks dua arah. Untuk bahasa Indonesia dikembangkan model Indobird yang dilatih pada korpus berskala besar oleh Willy et al. 2020 dan terbukti menghasilkan performa APSA yang lebih baik dibanding SVM dan juga BLSTM pada ulasan akses by KAI pada penelitian Alfiana et al. 2026. Meskipun Indobird didominasi dengan teks formal, sedangkan ulasan Google Play Store cenderung kasual dan tidak baku, eh, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Indobertuit dikembangkan menggunakan jutaan teks informal media sosial yang sejalan dengan rekomendasi eksplorasi data ulasan akses PKI dari penelitian Alfiana et al. 2026. Di sisi lain, ditemukan bahwa Indobird masih kesulitan memprediksi label minoritas akibat masalah ketidakseimbangan data, bahkan mengalami kegagalan total dengan true positif adalah nol. Pada sentimen positif aspek akun pada penelitian Alfiana et al. 2026. Kondisi tersebut menyebabkan model cenderung mengabaikan kelas minoritas. Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, teknik kelas weight digunakan untuk memberi bobot lebih besar pada kelas minoritas selama pelatihan tanpa mengubah distribusi asli. Penerapan kelas weight pada Indobird terbukti mampu meningkatkan performa klasifikasi kelas minoritas, yang terbukti dari penelitian terdahulu oleh Bella dan juga Stianingsih 2026. Dan metode tersebut dipilih karena meminimalkan risiko overfitting dibanding metode sampling seperti SMOTE. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan kinerja Indobird dan juga Indobird Tweet pada APSA ulasan akses by KAI dengan menerapkan teknik class weight. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, mengukur kinerja Indobird dan juga Indobird Tweet pada klasifikasi aspek multilabel dan sentimen ulasan akses by KAI. Yang kedua, menganalisis pengaruh korpus formal Indobird dan juga korpus media sosial atau Indobird Tweet pada teks ulasan semi-informal. Yang ketiga, menguji dampak class weight pada subtugas APSA dan menentukan model terbaik secara keseluruhan. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama dataset. Dataset yang digunakan pada penelitian ini mengambil dari data sekunder milik Alfiana et al. 2026 pada skenario 2 yang berjumlah 3.932 data multilabel yang diambil dalam periode Februari 2024 sampai Februari 2025. Selanjutnya, kategori dan juga sentimen. Terdapat 5 aspek, yaitu performa, tampilan, tiket, pembayaran, akun, dengan sentimen positif dan juga negatif. Yang ketiga, model dan metode, yaitu Indobird dengan Indobird Smart, Indobird Base itu.
Kemudian untuk Indobird tweet-nya adalah Indolem, Indobird tweet based on case dengan class weight pada loss function. Selanjutnya proses pra-pemrosesan terbatas pada cleaning, case folding, spacing normalization, dan juga tokenisasi tanpa normalisasi slang, stop word, ataupun stemming. Yang kelima adalah metrik evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, advanced score berbasis macro average. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama mengukur performa Indobird dan juga Indobird Tweet dalam klasifikasi aspek multi-level dan sentimen ulasan akses baik KAI. Yang kedua, mengkaji kemampuan kedua model dalam memahami karakteristik bahasa semi-informal ulasan aplikasi. Yang ketiga, menentukan model terbaik di setiap subtugas APSA dengan maupun tanpa kelas weight berdasarkan macro average event score. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Yang pertama, mengembangkan riset NLP berbahasa Indonesia, khususnya pada komparasi model transformer untuk APSA pada domain transportasi. Yang kedua, memperkaya literatur mengenai dampak teknik penyeimbangan data menggunakan class weight pada model klasifikasi teks bahasa Indonesia. Selanjutnya, dasar teori yang pertama, aspek-based sentiment analysis, merupakan bentuk analisis sentimen tingkat halus yang berfokus pada identifikasi aspek spesifik dari suatu entitas beserta orientasi polaritas sentimen yang menyertainya. Berbeda dengan analisis sentimen konvensional yang mengeneralisasi satu dokumen dalam satu nilai polaritas, APSA mampu mengurangi teks kompleks yang memuat opini multivariate menjadi informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya, multi-level classification. Klasifikasi multi-level merupakan paradigma dalam machine learning di mana satu instan dapat diasosiasikan dengan lebih satu label kelas secara simultan. Sehingga pendekatan ini diperlukan karena ulasan pengguna pada platform digital sering memuat opini terhadap beberapa komponen sekaligus dalam satu kalimat. Selanjutnya, Indobird dan juga Indobird Tweet. Untuk Indobird Tweet adalah model pralatih berbasis arsitektur BERT yang dirancang untuk memahami semantik bahasa Indonesia yang dilatih menggunakan korpus Indo 4B berukuran sekitar 4 miliar kata yang didominasi teks formal artikel berita dan juga Wikipedia. Selanjutnya, untuk Indobird Tweet eh, dilatih menggunakan 409 juta cuitan unik dari Twitter, sehingga dioptimalkan khusus untuk teks informal. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan data atau imbalance data merupakan kondisi di mana distribusi antar kelas dalam dataset tidak proporsional. Pada arsitektur transformer seperti Indobird dan juga Indobird Tweet, kondisi ini menyebabkan fungsi cross entropy loss lebih berfokus pada kelas mayoritas, sehingga eh, model mengabaikan sinyal dari kelas minoritas. Dampaknya terlihat pada penelitian sebelumnya oleh Alfiana et al. 2026, di mana model gagal total memprediksi sentimen positif aspek akun dengan true positif yaitu 0. Selanjutnya untuk class weight merupakan teknik penanganan ketidakseimbangan data pada tingkat pelatihan dengan memberikan bobot lebih besar pada kelas minoritas dalam perhitungan fungsi kerugian. Kemudian bobot dihitung secara proporsional berdasarkan distribusi label pada data latih, sehingga kontribusi kesalahan pada kelas minoritas diperbesar selama optimasi. Pendekatan ini dipilih karena menjaga integritas struktur bahasa pada ulasan asli sekaligus menghindari risiko overfitting yang mungkin terjadi pada metode berbasis sampling seperti Smoothie. Selanjutnya adalah metrik evaluasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix yang memetakan perbandingan antara level aktual dengan hasil prediksi sistem berdasarkan komponen true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. Kinerja model diukur menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score. Pendekatan macro average dipilih karena menghitung performa setiap kelas secara setara dan tanpa dipengaruhi dominasi kelas mayoritas, sehingga lebih objektif untuk data yang tidak seimbang. Selanjutnya, untuk penelitian terkait, di sini terdapat dari Alfiana et al. 2026, menggunakan model Indobird, kemudian domainnya adalah ulasan akses by KAI, tidak menggunakan penanganan data imbalance, kemudian tugas sentimennya adalah APSA. Selanjutnya ada Mustaqim dan juga Prianta 2022 menggunakan SVM dan juga naive Bayes classifier dengan domain ulasan akses by KAI tanpa penanganan imbalance data untuk tugas sentimen APSA. Eh, Kemudian selanjutnya eh, juga terdapat penelitian-penelitian terkait. Selanjutnya adalah gap penelitian.
Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, kajian mengenai analisis sentimen pada ulasan aplikasi akses by KI masih memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya pada penelitian terdahulu Mustaqim dan juga Priayanta 2022 masih menggunakan algoritma klasik dengan representasi TF-IDF yang tidak mampu menangkap konteks dokumen secara global. Kemudian Alfiana et al. 2026 yang telah menerapkan APSA multilabel berbasis Indobird namun belum mempertimbangkan permasalahan ketidakseimbangan data sehingga prediksi label minoritas belum optimal. Selanjutnya, Marita dan Merizia 2025 menggunakan class weight pada APSA berbasis Indobird tetapi domain ulasannya masih pada layanan rumah sakit. Sementara itu, Zaki et al. 2026 membuktikan efektivitas Indobird Tweet dalam mengolah teks informal, namun pengujiannya masih terbatas pada data Twitter. Berdasarkan keterbatasan tersebut, belum terdapat penelitian yang membandingkan Indobird dan juga Indobird Tweet pada tugas APSA multilabel dengan penanganan ketidakseimbangan data menggunakan class weight pada ulasan Google Play aplikasi akses by KAI. Selanjutnya, untuk kerangka penelitian, diawali dengan pengumpulan data menggunakan dataset sekunder ulasan akses by KAI dari penelitian Alfiana et al. 2026 yang terdiri dari 3.932 data multilabel. Data kemudian melalui tahap pra-pemrosesan minimalis meliputi cleaning, scaffolding, spacing normalization, dan juga tokenisasi tanpa stemming maupun stop word removal agar konteks semantik teks informal tetap terjaga. Penelitian mencakup dua subtugas APSA yang dijalankan secara terpisah pada masing-masing modal. Yang pertama adalah klasifikasi aspek multilabel untuk 5 kategori aspek, yaitu performa, tampilan, tiket, pembayaran, dan akun. Tugas kedua berupa klasifikasi sentimen eh, berupa positif negatif per aspek. Setiap subtugas diuji dalam dua kondisi, yaitu baseline tanpa class weight dan juga dengan class weight. Pada kedua model Indobird dan juga Indobird Tweet, sehingga menghasilkan total 8 eksperimen. Pembagian data dilakukan menggunakan stratified K-fold cross validation dengan K sama dengan 5 dan optimasi hyperparameter menggunakan framework Optuna berbasis Bayesian optimization. Evaluasi, evaluasi dilakukan menggunakan multi-label confusion matrix dengan metrik accuracy, precision, recall, dan juga advanced score macro average. Tahap akhir berupa analisis perbandingan dan juga error analisis untuk menentukan model terbaik serta memahami karakteristik kegagalan prediksi masing-masing model. Selanjutnya, untuk tahapan penelitian terdiri dari 7 tahapan utama. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga adalah pelabelan data, yang keempat pembagian data, yang kelima adalah pelatihan model dan penanganan ketidakseimbangan data, yang keenam adalah evaluasi model, serta yang keenam adalah analisis perbandingan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dilakukan pengumpulan data dari dataset sekunder dari Alfiana et al. 2026 yang berupa ulasan aplikasi akses BKI yang dikumpulkan dari Google Play Store selama periode Februari 2024 sampai Februari 2025. Dataset tersebut memiliki dua skenario. Yang pertama adalah skenario yang labelnya dari pakar sejumlah 951, yang kedua adalah pakar, anotator, dan juga GPT-4o mini dengan jumlah data 3.932. Untuk penelitian ini menggunakan skenario 2 dengan jumlah 3.932 ulasan multilabel. Dikarenakan jumlah datanya yang lebih memadai untuk proses fine-tuning model transformer. Kemudian distribusi labelnya lebih representatif serta mendukung penerapan class weight pada label minoritas secara optimal. Selanjutnya, proses pra-pemrosesan data menggunakan skema pra-pemrosesan minimalis tanpa normalisasi kata slang, step word removal maupun stemming. Karena pembersihan agresif nantinya akan menghilangkan konteks semantik yang penting bagi model transformer pada teks informal. Sehingga proses pra-pemrosesan terdiri dari yang pertama adalah cleaning dengan menghapus elemen yang non-tekstual, kecuali tanda baca, tanda tanya, tanda seru, dan juga tanda titik untuk membawa informasi emosi dan juga intonasi. Selanjutnya yang kedua adalah scaffolding dengan mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk menyeragamkan format dan juga menyesuaikan dengan varian uncased dari model Indobird dan juga Indobird Tweet. Yang ketiga adalah spacing normalization
dengan merapikan spasi ganda menjadi spasi tunggal serta menyisipkan spasi setelah tanda baca agar tokenizer dapat mengenali batas kata secara akurat. Yang keempat adalah tokenisasi, memecah teks menjadi unit token menggunakan tokenizer bawaan masing-masing model melalui Hugging Face Transformer, Indobird yaitu Indobird Benchmark, Indobird Base P2, dan Indobird Tweet sebagai berikut dengan metode subword tokenization untuk meminimalkan masalah out of vocabulary. Selanjutnya untuk pelatihan model, yang pertama adalah optimasi hyperparameter dengan Optuna. Pencarian hyperparameter dilakukan otomatis menggunakan Optuna berbasis algoritma TPE Bayesian Optimization dengan jumlah trial and trial 10 per eksperimen. Kemudian learning rate, batch size, dan epoch, dan juga optimizer sebagai berikut. Selanjutnya Indobird dan juga Indobird Tweet. Karena pelatihannya menggunakan korpus yang berbeda, maka selanjutnya diuji performanya untuk kedua model tersebut. Selanjutnya adalah penanganan class weight per subtugas. Yang pertama pada tugas satu atau klasifikasi aspek multi-level, bobot dihitung dari rasio sampel negatif terhadap positif per aspek. Kemudian dimasukkan sebagai parameter post weight pada fungsi berikut dengan threshold prediksi default yaitu 0,5. Yang kedua adalah klasifikasi sentimen per aspek. Bobot dihitung dari distribusi kelas sentimen pada data latih masing-masing aspek. Kemudian dimasukkan sebagai parameter weight pada cross entropy loss. Kelas minoritas tersebut memperoleh bobot lebih besar agar model tidak bias ke kelas mayoritas. Selanjutnya adalah evaluasi model. Evaluasi model tersebut dilakukan dengan menerapkan multi-level confusion matrix pada setiap aspek untuk mengurai hasil prediksi multi-level secara granular. Nilai dari matriks tersebut digunakan untuk perhitungan macro average yang terdiri dari accuracy, precision, recall, dan juga F1 score untuk memberikan penilaian performa yang objektif dan setara tanpa pengaruh oleh dominasi kelas mayoritas ataupun imbalance data. Selanjutnya, tahap analisis perbandingan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu komparasi langsung nilai metrik evaluasi antara Indobird dan juga Indobird Tweet, kemudian analisis dampak penanganan class imbalance, eh, yaitu baseline dan juga propose dengan class weight adjustment pada loss function, kemudian pembedahan confusion matrix serta kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik kesalahan prediksi model pada setiap kategori aspek dan juga sentimen. Selanjutnya berikut adalah jadwal penelitian. Rencananya adalah di sini dimulai dari pengumpulan literatur dalam beberapa week sebelumnya, kemudian bimbingan proposal dan penelitian, kemudian verifikasi persiapan dataset, kemudian para pemrosesan, dan selanjutnya sebagai berikut. Selanjutnya di sini adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Eh, Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.